Halo teman-teman, kita bertemu lagi di part 3 tentang jenis kalimat. Jadi, saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Vera Rohaniani Turnip dari jurusan Manajemen Universitas Palangkaraya. Jadi, dari jenis kalimat ini saya akan membahas jenis-jenis kalimat, tetapi hanya beberapa saja yang saya bahas sesuai dengan materi yang saya bawa. Kemudian, kalimat bahasa Indonesia kan dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks, kompleks, majemuk, dan juga majemuk campuran. Jadi yang pertama itu adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks yang lazim disebut dalam kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu unsur predikat. Satu unsur predikat di dalam kalimat dapat berupa subjek dan predikat. Kemudian dapat berupa subjek, predikat, dan objeknya. Kemudian dapat berupa subjek, predikat, dan pelengkapnya juga. Kemudian ada yang berupa subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Jadi klausa utama lazim disebut induk kalimat, sedangkan klausa subordinatif lazim disebut anak kalimat. Klausa utama dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas yang tidak tergantung pada klausa yang lain, sedangkan klausa subordinatif selalu tergantung pada klausa utama. Tanpa kehadiran klausa utama, klausa subordinatif tidak dapat mengungkapkan apa-apa karena informasinya belum jelas. Selain itu, klausa subordinatif merupakan pengembangan dari salah satu fungsi kalimat sebagai klausa. Ini hanya menduduki salah satu fungsi yang ada di dalam kalimat. Oleh karena itu, hubungan antara kedua klausa dalam kalimat kompleks ini tidak sederajat atau tidak sejajar. Kemudian yang ketiga adalah kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Klausa yang satu dalam kalimat majemuk bukan merupakan bagian dari klausa yang lain, atau klausa yang satu bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang ada dalam klausa itu. Jadi hubungan antara klausa yang satu dan yang lain dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinatif. Begitu. Kemudian yang keempat itu ada kalimat majemuk kompleks. Jadi kali ini kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 2 di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai pemerluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. Kekomplekan dalam kalimat majemuk ini ditandai dengan perluasan salah satu atau lebih unsur atau fungsinya dalam kalimat. Begitu. Jadi sekian pembahasan saya kali ini. Kemudian yang terakhir saya akan membahas kalimat efektif. Kita sampai di sini saja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai klausa dan kalimat. Semoga bermanfaat. Dadah.